Video ini hanya untuk menghibur dan dibuat berdasarkan cerita palsu. Mengandung adegan kekerasan dan kalimat kasar yang tidak patut untuk ditiru. Mohon diambil makna dan pelajaran positifnya saja. Selamat menonton guys. Terima kasih. Kayaknya ada suara telepon deh. Aku minggir sebentar deh. Oh, ternyata istriku toh yang nelpon. Halo, Assalamualaikum sayang. Kenapa sayangku? Waalaikumsalam. Papa lagi di mana? Kok jam segini belum pulang sih? Udah mau maghrib loh. Maaf ya sayang, kerjaan papa tadi di kantor banyak banget. Udah gitu jalan di kota pada macet. Jadi papa lewat jalan yang hutan-hutan itu sayang, biar lebih cepat pulangnya. Ya udah, Pak. Mama tungguin ya. Kalau udah azan maghrib, Papa cari masjid terdekat aja. Pokoknya jangan ninggalin sholat loh, Pak. Iya sayang, makasih ya udah ingetin. Habis ini papa cari masjid deket-deket sini deh. Udah dulu ya sayang, papa mau lanjut jalannya. Soalnya ini tempatnya serem banget. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Masjid deket-deket sini. Emangnya ada ya? Aku aja jarang lewat jalan ini. Ternyata lumayan serem ya. Jadi merinding. Lanjut jalan aja deh. Kampung Sekarpuri. Baru tahu di daerah ini ada perkampungan. Apa aku coba masuk aja ya? Siapa tahu di dalamnya ada masjid atau musola. Wah, bagus juga kampung ini. Tapi lumayan sepi ya. Halo, maaf, permisi. Iya mas. Kenapa mas? Masnya pasti dari luar kampung ya? Soalnya saya baru lihat wajah mas. Iya mas, bener. Saya baru pertama kali ke sini. Tuh kan bener. Selamat datang di kampung kami ya mas. Ngomong-ngomong, masnya dari mana? Oh, saya dari Cigintung mas. Tadi habis pulang kerja dan kena macet di kota. Jadinya saya lewat jalan hutan-hutan ini. Tumben saya lewat sini mas. Niatnya tadi nyari masjid atau musola buat sholat maghrib mas. Ketemu kampung ini deh. Musolanya ada di ujung sana mas.
setelah rumah warna hijau. Ah, iya, makasih banyak ya Mas. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Saya Aldi. Oh, Mas Aldi. Saya Wahyu. Maaf Mas, kalau boleh tahu, ini kampungnya kenapa sepi banget ya? Ah, iya Mas, soalnya yang muda-muda udah pada merantau semua, jadi sisa yang tua-tua. Dan ini kan udah jam maghrib ya, jadi orang-orang tua itu pada berdiam diri di musola, makanya rumah-rumah di sini terlihat kosong. Oh, gitu ya? Iya. Mas Aldinya nggak ke musola juga? Kalau saya tukang jaga gerbang kampung, Mas. Jadi ganti-gantian sholatnya. Setelah mereka sholat, baru deh saya yang sholat. Oh, maaf sekali lagi nih, Mas. Kalau boleh tahu, kenapa harus ada yang jaga gerbang ya? Iya, Mas. Karena dulu kampung ini banyak malingnya. Jadi ketika warga ingin meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke musola, pulang-pulang rumah mereka udah pada kemalingan semua. Oh alah, begitu. Iya. Oh, waduh, maaf nih Mas, jadi banyak tanya. Santai aja Mas, nggak apa-apa. Iya Mas, soalnya kan saya takut Mas baru pertama kali ke sini. Takut terjadi hal-hal yang nggak saya inginkan. Ya udah, kalau gitu mari Mas, saya ke musola dulu. Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Amin. Wudu apa itu? Pak, wudhu kok gitu? Gerakannya salah semua itu. Gimana sih? Kalau wudhunya seperti itu terus, bisa masuk neraka kamu. Aneh-aneh aja anak zaman sekarang. Gak pernah diajarkan sama orang tuanya ya? Wudhu itu di mana-mana ya kayak gini. Kok kayak gitu loh? Apaan sih bapak-bapak tadi? Baru aja kenal udah marah-marah. Ngurusin hidup orang banget sih. Lagian aku kan lagi nyempurnain wudhuku. Apa-apa pakai di komen, apa-apa pakai di komen. Ngeselin banget. Anak zaman sekarang maunya ngikut budaya luar aja. Gak mau ngikutin budaya kampung sendiri. Aneh. Bejir. Bapak-bapak yang tadi lewat cuy. Untung suaraku nggak didengar. Sembahyang di gunung. Dih, sholatnya bapak itu juga masih salah. Bisa-bisanya dia ngajarin gue wudhu.
Dih, mana ada sholat sampai goyang-goyang begitu? Udah gila kali tuh orang. Bilang-bilang gue masuk neraka. Yang ada elu masuk neraka. Ayo masuk, Mas. Ibadahnya sudah mau saya mulai. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Gila, ngagetin aja tuh orang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta tolong Pak, kotak amalnya dijalankan. Itu yang di dekatnya Pak Dirman tolong dijalankan, nggih. Nggih Pak, nggih. Mari sama-sama kita bantu membangun musola Sekarpuri ini supaya lebih bagus lagi, supaya bisa dipakai oleh warga-warga kampung di sini dan juga orang luar sekitar yang datang ke kampung ini. Mohon dilanjutkan kotak amalnya Pak Karso. Oh, nggih, saya nggak lihat loh. Maaf, nggih. Nggih, nggak apa-apa Pak. Masnya mau kemana? Saya mau pulang, Mas. Boleh diam dulu di sini, Mas? Kita belum juga pembacaan janji Sekarpuri. Hah? Janji Sekarpuri? Apaan tuh? Seumur-umur gue baru tahu kalau sehabis sholat ada pembacaan janji-janji kayak beginian. Mas, bisa duduk dulu? Semuanya nungguin loh. Masnya pasti orang baru nih ya. Janji Sekarpuri. Janji Sekarpuri. Satu. Selalu menyembah yang di gunung. Selalu menyembah yang di gunung. Dua. Selalu taat kepada yang di gunung. Selalu taat pada yang di gunung. Tiga. Melaksanakan sesembahan Kamis malam. Melaksanakan sesembahan Kamis malam. Gila, kampung apaan ini? Ngeri banget, pakai sesembahan segala. Habis ini, gue langsung balik lah pokoknya. Empat. Jangan sampai ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kita. Hah? Maksudnya? Jangan sampai ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kita.
Kalau sampai ada orang asing yang berhasil masuk ke sini, maka dia wajib menjadi sesembahan untuk yang di gunung. Tangkap dia. Tangkap dia hidup-hidup. Jangan sampai dia berhasil keluar dari kampung ini. Kampret, pakai isi habis bensin segala. Ayo dong, motor tua sialan. Kampret. Duh, sinyal di sini jelek banget. Sialan. Hah? Kampret. Kalau gitu, gue harus nyari bensin dulu. Aneh banget. Perasaan tadi motor gue bensinnya full. Kenapa tiba-tiba bisa jadi habis? Kayaknya ini kampung aliran sesat deh. Cara mereka sholat juga aneh banget tadi. Nggak seperti cara orang-orang lainnya. Ih, gue tadi denger juga kata mereka. Gue mau jadiin tumbal buat dewa mereka di gunung. Gue harus cepet-cepet pergi dari sini. Di mana dia? Dia hilang. Tapi saya masih yakin dia masih ada di sekitar kampung ini. Bodoh banget kalian. Jangan sampai dia lepas dong. Pokoknya kalau sampai dia lepas, kalian semua yang akan saya jadikan sesembahan untuk yang di gunung. Maafkan kami. Kami akan cari lagi sampai ke ujung kampung. Saya nggak mau tahu ya. Ini sudah hari Kamis. Malam ini kita sudah harus melakukan persembahan.
Cepat cari dia. Baik. Baik. Ayo semuanya. Susah banget nyari sinyal di sini. Ayo dong, sinyal. Aku harus nyari bensin dulu. Tapi di mana ya? Itu dia. Mas Wahyu. Berani kau maju selangkah lagi, akan kupotong-potong kau. Mas Wahyu, ingat saya kan? Iya mas, Mas Aldi kan? Iya, bener mas. Mas tenangin dulu diri mas. Nanti saya jelasin apa yang terjadi sebenarnya di kampung ini. Oke mas. Terima kasih banyak karena udah nolongin saya. Tapi masnya bukan seperti mereka kan? Makanya mas, saya jelasin dulu ya. Jadi orang tua di kampung ini punya aliran sesat mas. Mereka selalu nyembah setan yang ada di gunung di belakang kampung ini. Mereka percaya kalau setan yang ada di balik gunung itu bisa membuat mereka panjang umur dan awet muda terus-menerus mas. Tapi dengan syarat mereka harus ngasih tumbal 1 nyawa setiap tahunnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih ada yang kayak begituan di dunia ini ya mas. Terus anak muda di kampung ini udah pada mulai sadar mas. Mereka itu nggak mau ngikutin tradisi itu lagi. Mereka lebih milih merantau keluar kota untuk melanjutkan hidup mereka. Ya, namanya anak muda zaman sekarang mas ya. Mereka tuh gengsi ngikutin tradisi orang tua mereka. Terus Mas Aldi kenapa nggak ikut merantau keluar kota? Mas Aldi kan kelihatannya masih muda. Oh, itu. Kalau saya udah ada janji mas. Saya itu mau mengabdikan diri saya sama kampung ini. Saya mau merawat orang tua itu mas. Kasian, udah pada tua. Kalau bukan saya, siapa lagi dong yang merawat mereka? Mas, boleh bantu saya pulang nggak? Tiba-tiba motor saya habis bensin. Aneh banget. Padahal tadi sebelum kesini udah saya isi full. Udah gitu, HP saya nggak ada sinyalnya, mas. Oh alah,
Coba dicoba lagi mas teleponnya. Siapa tahu di gubuk ini ada sinyal. Kalau untuk bensin, coba saya cari-cari dulu mas ya. Soalnya di kampung ini jarang ada yang pakai kendaraan. Oke mas. Coba saya telepon istri saya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener mas, ternyata ada sinyal di sini. Tuh kan, bener mas, ada sinyal kan? Alhamdulillah. Halo, Papa? Halo mah, boleh tolong papa mah, tolong teleponin polisi. Hah? Papa? Kenapa, Pa? Papa di mana sekarang? Papa di kampung Sekarpuri mah. Kampung Sekarpuri? Di mana itu, Pa? Mama nggak tahu. Papa nggak bisa jelasin di sini mah. Papa buru-buru, minta tolong panggilin polisi. Mama masih inget kan nomornya? Pokoknya tolong papa ya mah. Papa tadi dikejar-kejar sama... Halo? Halo? Aduh, sinyalnya. Hah? Sama siapa? Papa? Pa? Sama siapa, Pa? Jawab dong. Papa? Pa? Kenapa? Sama siapa, Pa? Sorry ya bro, bensinmu itu habis gara-gara aku yang ngambil. Syuk syuk syuk. Sembahyang di gunung, sembahyang di gunung, sembahyang di gunung, sembahyang di gunung, sembahyang di gunung. Pemimpin sudah datang. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-300 tahun buat pemimpin. Semoga pemimpin panjang umur dan selalu awet muda. Semoga pemimpin selalu panjang umur dan awet muda selamanya. Sesembahannya sudah kau siapkan? Aku tidak sabar untuk hidup 1000 tahun lagi. Sudah pemimpin, sudah. Saya pastikan dia sudah mati. Dan pastikan juga kau sudah menghapus nama kampung kita di pelang depan itu. Supaya polisi tidak mencari ke sini. Baik pemimpin, baik. Pak Karso, tolong hapus ya. Siap.